Hola Fashionpreneur, kembali lagi ke TBF Podcast bersama aku, Amrita Lenggogeni, Junior Fashion Consultant dari TBF Consultant. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial, Pak Hendra Warman, seorang advokat, kurator, dan juga IT Consultant. Halo Pak Hendra. Halo. Memainkan peran besar dalam industri fashion. Sebagai contoh, merek fashion Burberry yang telah mengumpulkan koleksi trademark atas brand mereka seperti nama dan juga logo sejak tahun 1929. Runtuhnya pabrik Rana Plaza di Bangladesh pada tahun 2013 mengungkap bahaya struktural yang dapat dihindari hanya dengan mematuhi undang-undang yang ada, di mana sekitar 1.100 orang tewas dan lebih dari 2.500 terluka. Dan jika kita berbicara tentang Indonesia, tahun lalu itu cukup panas dengan adanya upaya trademark dari Citayam Fashion Week. Tapi sebenarnya, how far does legal accountability covers the fashion industry? Oke, jadi kita langsung mulai aja ya teman-teman. Nah, untuk mulainya boleh diceritain dulu nggak sih Pak Hendra, background Bapak dan juga perkenalkan dulu nih Bapak. Oke, Mbak Andre. Saya terima kasih ya sudah diundang kembali nih ke TBF dengan kantor barunya. Iya. Ini mungkin yang kedua saya diundang ke sini. Saya Hendra Warman, advokat, kurator, dan IP consultant yang tadi sudah disebutkan. Siapa itu advokat? Advokat itu memberikan jasa hukum pada kliennya ya, secara litigasi maupun non litigasi. Nah, secara litigasi ini saya dapat mewakili klien saya di pengadilan. Non litigasi itu mewakili klien saya di luar pengadilan. Baik itu negosiasi, mediasi dengan berbagai cara termasuk somasi. Nah, yang kedua saya itu kurator. Kurator ini satu profesi mengurusi atau merestrukturisasi utang perusahaan dan sekaligus juga membereskan perusahaan pilot, perusahaan bangkrut. Nah, itu ada profesi namanya kurator. Nah, yang ketiga saya juga sebagai IP consultant. Kalau di Indonesia mungkin dikenal dengan konsultan haki ya. Konsultan haki itu konsultan hak kekayaan intelektual. Nah, itu saya. Di luar tiga itu saya sebenarnya ada juga satu. Saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN. Itu aktivitas saya Mbak Andre. Baik. Cukup sibuk ya Pak? Ya. Gimana nih? Saya ini aslinya pengacara. Pengangguran banyak acara. Artinya ini baru pertama kali datang ke kantor TBF yang baru? Yes. Oke. Kita moving on to the next question, apa gimana nih? Oke, boleh. Nah, jadi kalau kita ngomongin fashion law sendiri itu kan banyak ya Pak ya. Salah satu diantaranya ada intellectual property rights seperti copyright, trademark laws, ada juga kontrak, ada commercial transaction, employment, labor laws, dan juga ada custom. Nah, pertanyaannya kenapa sih fashion sebagai industri itu harus turut dilindungi dengan hukum Pak? Ya, sebenarnya nggak cuma industri fashion ya, atau fashion industry yang dilindungi sama hukum, seluruhnya itu memang harus dilindungi, seluruh industri. Nah, kita bicara saat ini kan industri fashion ya. Kenapa industri fashion harus dilindungi? Karena dalam industri fashion itu harus ada kepastian hukum. Dengan kepastian hukum itu para pegiat, kalau saya menyebutnya ini ya pelaku itu, pegiat industri fashion itu terlindungi aktivitasnya. Terlindungi dalam artian mendapatkan kepastian di mata hukum. Kepastian dalam hal perizinan usaha, kepastian dalam hal berjalannya kontrak kerja, kontrak dengan kerjasama dengan partnernya, lalu ada kepastian tentang dalam hal kepabeanan, bea cukai. Kalau kita ekspor impor itu ada kepastian. Kemudian juga ada kepastian dalam hal hak-hak kekayaan intelektual. Nah, hak-hak kekayaan intelektual ini dalam dunia fashion ini, dalam industri fashion sangat
sangat besar sekali gitu. Nah itu. Nah, kenapa hukum harus melindungi industri fashion? Ya karena hukum itu dia diminta untuk memberikan kepastian hukum tadi, kepastian hukum dalam perizinan, kepastian hukum dalam kontrak kerjasama, kepastian hukum dalam ketenaga kerjaan, kepastian hukum dalam kepabeanan dan kepastian hukum dalam hak kekayaan intelektual. Baik Pak. Jadi di industri fashion ini banyak yang dilindungi dengan hukum, satu ya. Di antara lain ada yang tadi Bapak sebutin itu ya. Ya. Oke. Nah, kalau di industri fashion sendiri selain yang tadi tuh apa aja sih Pak, boleh dijelasin nggak sih kayak yang bisa dilindungin dan bagaimana sih gitu? Ya, kadangkala kita melihat industri fashion itu hanya kepada hak kekayaan intelektualnya gitu ya. Sebenarnya nggak juga. Industri fashion itu juga ada hukum tentang perizinannya. Kalau kita membangun usaha industri fashion, maka ya perizinan itu harus kita patuhi. Jangan sampai kita tidak patuh sama perizinan. Kemudian kita juga tunduk sama hukum ketenaga kerjaan. Kalau kita pengusaha fashion, maka kita mempekerjakan pekerja itu sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kalau kita sebagai pekerja fashion, kita juga harus sadar kalau kita diikat dalam perjanjian kerja oleh pengusaha gitu ya, oleh bos kita, itu juga harus aturan hukum. Tidak boleh tidak sesuai dengan aturan hukum. Nah, kemudian kalau kita berkontrak, ada kerjasama misalkan antara pabrik dengan desainer, itu kontraknya harus jelas. Nah, hukum harus memberikan kepastian di situ. Nah, yang terakhir itu adalah terkait dengan hak-hak dalam kekayaan intelektual. Ada hak-hak kekayaan intelektual yang itu sangat banyak sekali di dalam industri fashion. Oke, gitu. Pak. Kalau kita ngomongin dari haki tersebut nih Pak, itu tuh contohnya apa aja sih Pak yang bisa dihakikan gitu kalau di industri fashion? Oke. Dalam industri fashion itu yang bisa dihakikan ya, dalam tanda kutip ya. Itu pertama itu ada trademark. Oke. Trademark ini merek dagang ya, atau merek gitu. Kemudian ada copyright atau hak cipta. Kemudian ada paten. Paten mungkin terkait dengan industri garment dan sebagainya. Itu kan ada mesin-mesin yang memiliki paten terdaftar di luar negeri atau pemilik patennya gitu. Nah, kemudian ada desain industri. Desain industri itu menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual yang dari seni gambar gitu ya, yang diterapkan dalam kita mempunyai industri pakaian misalkan. Nah, itu termasuk desain industri. Artinya lebih ke pattern dari si gambarnya itu ya? Persis, ya. Baik. Pattern itu adalah desain industri. Pattern termasuk desain industri gitu ya Pak. Oke, tadi arti ada trademark laws, copyright laws, desain industri, sama apa tadi Pak satu lagi? Copyright, patent, trademark, copyright dan desain industri. Oke, itu yang termasuk dalam haki ya Pak ya? Ya. Oke, kita moving on ya Pak. Nah, kalau kita ngomongin haki, kan brand-brand sekarang itu menghadapi sebuah tantangan unik nih, di mana sekarang penting untuk para mungkin fashionpreneur, brand owner, maupun orang-orang kayak kita tuh memahami berbagai macam dari intellectual property rights tersebut. Nah, hal itu juga didukung oleh meningkatnya ketersediaan barang-barang palsu di market, misalnya barang-barang tiruan yang knock off, tas, maupun yang lain-lain nih Pak. Akhirnya kan trademark ini banyak digunakan oleh fashion brand dan houses untuk melindungi diri mereka dari barang tiruan maupun produk palsu. Gimana sih Pak cara atau proses untuk mendaftarkan produk kita agar dilindungi oleh si trademark law ini Pak? Nah, oke. Sebelum kita bahas tentang pendaftaran haki tadi ya, saya kira perlu juga
kita ketahui ya tentang item-item dari hak kekayaan intelektual tadi. Trademark itu apa? Trademark itu merek dagang atau merek ya, atau kalau kita biasa menyebut tuh brand, gitu. Logo itu sudah didaftarkan belum? Logonya sudah didaftarkan belum? Mereknya. Nah, merek itu adalah bagian dari hak kekayaan intelektual. Dia fungsinya sebagai tanda pembeda. Baik. Kalau ada desainer satu dengan desainer lain, dia mempunyai produk yang hampir mirip misalkan. Nah, kemudian maka produk ini dia harus menjaga dengan merek dia. Merek ini dijaga, maka merek tadi harus didaftarkan di kantor merek di negara masing-masing. Nah, Indonesia kantor mereknya itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu trademark. Kemudian tadi ada juga copyright atau hak cipta ya. Hak cipta itu terkait dengan hak kekayaan intelektual mengenai ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan juga termasuk program komputer. Nah, kalau Mbak Audrey misalkan punya nulis skripsi gitu ya, tesis atau apa, membuat buku, itu termasuk copyright. Copyright laws. Nah, Oke. maka orang yang mau mengutip pendapat hasil penelitian Mbak Audrey tadi, dia harus meminta izin secara mengutipnya gitu ya. Atau copyright tadi seni, saya bilang kan seni itu ada musik, lagu, kan nggak bisa kita sembarangan menyanyikan lagu orang kalau kita tidak bisa izin. Kemudian tadi ada yang program komputer tadi ya. Nah, program komputer ini cukup banyak sekarang ini, sangat banyak game developer atau yang ini developer Android gitu ya. Oh iya, iOS juga gitu ya. Dia melakukan pendaftaran, itu didaftarkan atau dicatatkan hak ciptanya ke kantor DJKI itu. Nah, yang satu lagi, yang ketiga itu patent. Patent itu terkait hak kekayaan intelektual terkait dengan teknologi yang menyelesaikan masalah. Baik, oke. Nah, saya secara gampang kasih cerita begini. Kalau dahulu orang itu kan minum ini pakai gelas misalkan. Lalu susah nih minum pakai gelas gitu kan di kafe gitu. Lalu ditemukanlah paten untuk meminum gelas tanpa mengenai bibir gelasnya gitu. Kira-kira apa patennya tuh menurut Mbak Audrey? Sedotan. Yes. Nah, sedotan itu termasuk paten sebenarnya. Nah, itu hal yang sederhana yang saya sebutkan ya. Nah, kalau dalam di dunia industri fashion ya tentu saja misalkan ada mesin-mesin garment gitu. Printing gitu misalnya. Printing. Nah, patent itu orang tidak sembarangan menggunakan. Dia harus izin kepada pemilik patennya. Nah, yang keempat yang saya sebutkan tadi juga adalah ada desain industri. Desain industri itu saya secara gampang memahaminya ya. Itu adalah bentuk aplikasi dari hak cipta seni. Misalkan Mbak Audrey ini membuat gambar atau membatik gitu ya, membatik dalam satu gambar, lalu gambar batik itu diterapkan ke baju, ke kain. Nah, baju tadi itu termasuk desain industri, termasuk juga pola, pattern dan sebagainya. Nah, biasanya desainer itu ya mendaftarkan dia punya pattern tadi. Supaya apa? Supaya orang lain nanti kalau dia menggunakan itu bisa bisa dituntut gitu ya. Nah, itulah kekayaan para desainer, itulah kekayaan para pegiat industri fashion gitu ya, menurut saya gitu.
Tapi artinya kasus-kasus saling kayak, oh ini ngikutin itu sering terjadi nggak sih Pak di industri fashion gitu? Nah, ini kaitan dengan menjiplak gitu misalkan ya, menjiplak gitu. Saya pikir ini cukup sangat banyak ya, sangat banyak. Karena itu mungkin beranjak dari pemahaman masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang belum tinggi penghargaan terhadap karya seseorang. Kalau kita melihat satu karya ini bagus, laku di pasaran, lalu pelaku bisnis tadi main membuat shortcut, dia jiplak, dia contoh, lalu dijual ke pasaran. Tentu saja produknya tadi akan berbeda dengan yang asli tadi ya. Nah, lalu yang punya ide desain industri tadi atau ide hak cipta yang tadi dirugikan dengan adanya produk tiruan tadi. Nah, akhirnya ya industri fashion tadi ya mungkin bisa jadi dirugikan gitu. Tuh. Akan sangat banyak sekali kalau menurut saya gitu. Baik. Nah, kemudian tadi Mbak Audrey tanya ke saya Cara ini ya Pak. cara mendaftarkannya Iya, gitu ya. Nah, cara mendaftarkannya itu kalau merek trademark ya, trademark itu sistem pendaftaran namanya. Sistem pendaftaran itu kita si pemilik merek ini harus mendaftarkan ke kantor merek, memohonkan ke kantor merek dengan syarat membayar PNBP, kemudian mengikuti proses pemeriksaan oleh pemeriksa merek apakah merek yang didaftarkan itu memiliki persamaan pada pokoknya apa enggak dengan merek terdaftar. Kalau merek itu memiliki persamaan pada pokoknya atau mirip, maka pemeriksa merek itu dia akan mengeluarkan surat usulan penolakan. Oke. Nah, pemeriksa merek keluarkan dulu usulan tolakin bahwa hasil penelitian pemeriksa merek ini mirip atau ada persamaan pada pokoknya dengan merek ini misalkan gitu. Nah, si pemohon merek tadi dia mempunyai hak untuk melakukan jawaban, menjawab hasil pemeriksaan merek tadi bahwa merek saya berbeda dengan pembandingnya tadi, gitu. Itu tadi yang mengenai usul tolak dari pemeriksa merek. Yes. Nah, yang kedua itu ada oposisi. Oposisi ini keberatan. Keberatan dari pemilik merek yang sudah terdaftar. Misalkan Mbak Audrey ini mendaftarkan merek ABC misalkan ABC, ya. ya. Saya pemilik merek ABC yang sudah terdaftar. Nah, saya melihat pengumuman ini gitu ya. sudah didaftarkan, maka saya dapat mengirimkan surat ke kantor merek bahwa merek ABC-nya Mbak Audrey itu mirip dengan saya, mohon itu untuk ditolak. Nah, kalau sudah melalui proses tadi, maka selanjutnya nanti pemeriksa merek ya tadi, kalau itu diberikan sertifikat, maka mereknya baru mendapatkan didaftar statusnya. Tapi kalau ditolak tetap, maka dia tidak diberikan hak sertifikat mereknya. Nah, lalu si pemohon tadi apa yang bisa dilakukan sama dia? Ya, dia bisa saja men-challenge keputusan kantor merek tadi ke komisi banding merek. Komisi banding merek, ya, ke komisi banding merek, dia bawa itu, dia kasih argumentasi lagi. Nah, kalau komisi banding merek setuju sama penolakannya kantor merek tadi, maka itu sudah hilang tahapan selanjutnya. Selain dari si pemohon tadi menggugat ke pengadilan. Gugatnya itu gugatan pembatalan, membatalkan merek yang sudah terdaftar. Misalkan saya udah terdaftar, Mbak Audrey belum, Mbak Audrey gugat saya. Gara-gara merek saya ini, ABC ini gitu. Merek Mbak Audrey tidak bisa diterima. Nanti pengadilan lah, hukum lah yang menentukan apakah beralasan atau tidak. Nah, itu
tahapan proses untuk pendaftaran merek gitu Merek, ya. Kurang lebih 9 bulan. 3 bulan ada pengumuman, pemeriksaan administratif, lalu pemeriksaan substantif hingga sampai merek itu diberi sertifikat atau ditolak gitu. Itu untuk trademark. Yes. Nah, kalau untuk copyright, hak cipta copyright ini kan termasuk kita berpodcast ini kan juga Iya. termasuk copyright. Copyright, Nah, copyright itu sistemnya beda dengan trademark tadi. Kalau copyright itu dia tidak perlu didaftarkan, tapi dia cukup dicatatkan. Nah, jadi kalau trademark itu didaftarkan, kalau copyright itu dicatatkan. Nah, kita mencatatkan nih ke kantor DJKI tentang kita punya hak gitu. Apa misalkan kita buat lagu, kita daftarkan, kita catatkan. Maka nanti akan terbit sertifikat pencatatan hak cipta dari DJKI tadi. Nah, dari situlah bisa digunakan untuk mengklaim kalau sebuah lagu, sebuah lukisan, gambar atau apapun itu milik kita. Mana buktinya? Ini loh gitu. Nah, itu tadi copyright ya. Nah, kemudian kalau paten tadi dia ada tahapannya, mengajukan klaim-klaim. Klaimnya itu misalkan di mesin garment misalkan. Nah, di mesin garment itu kita menemukan hal baru nih. Kita menciptakan satu mesin garment yang benar-benar tanpa ada sentuhan manusia misalkan gitu. Misalkan ya. Nah, karena mesin-mesin sebelumnya itu harus ada operatornya. Nah, tapi ini nggak lagi perlu operator. Cukup dengan dari jauh misalkan dari komputer. Nah, itu udah bisa. Misalkan itu. Nah, itu didaftarkan. Nah, itu namanya klaim. Klaim terhadap teknologi inovasi inovasi tadi yang sebelumnya belum ada. Nah, disitulah si penemu paten tadi mendaftarkannya. Nah, yang keempat itu desain industri. Nah, desain industri itu hampir sama, mirip dengan merek dan hak cipta tadi. Kita mendaftarkan desain hasil ini karya kita, pattern misalkan tadi, kemudian bentuk pakaian misalkan itu didaftarkan, lalu nanti akan di ujungnya itu apakah diterima atau tidak oleh si kantor DJKI. Nah, kurang lebih itu. Nah, ujung dari situ tuh si pegiat fashion tadi dia akan mendapatkan sertifikat izin. Ya, sertifikat merek kah, sertifikat pencatatan hak cipta kah, sertifikat paten kah, dan sertifikat desain industri. Baik. Menarik ini Pak, menarik loh. Tapi itu prosesnya semuanya sama 9 bulan kurang lebih Pak? Oh, atau? enggak. Itu berbeda. 9 bulan itu untuk merek ya. Tapi dalam prakteknya itu merek itu sampai 1,5. 15 bulan itu ada. Tapi kalau secara normatif ketentuan hukum itu 9 bulan itu mestinya sudah ada. Nah, tapi biasanya dengan keterbatasan pemeriksa merek di kantor merek itu yang terbatas, kemudian overload pekerjaan merek yang harus diperiksa oleh pemeriksa merek itu, sehingga menjadikan dia lebih lambat gitu. Oke, Pak. Maka para pendaftar atau pemohon merek itu kadangkala mendapatkan sertifikat mereknya itu baru 1,5 tahun, 2 tahun, nggak sesuai dengan ketentuan normatifnya gitu. Tapi misalnya nih Pak, aku pengen buat brand gitu, lebih baik aku daftarin dulu namanya, abis itu dapat sertifikat langsung ada jualan nih, atau aku jualan dulu aja nanti deh gitu, buat daftarin nama brand aku ini Pak. Lebih baik seperti apa ya Pak kalau aku pengen buat brand gitu?
Oke. Kalau saya jawabnya mungkin dua ya. Satu secara hukum. Secara hukum itu mestinya kita dapat melakukan menjual sesuatu menggunakan merek tadi kalau kita sudah mempunyai hak. Baik. Nah, kalau kita sudah mempunyai hak, maka barulah kita gunakan merek tadi. Tapi dalam praktek banyakan, lebih banyak antara proses menggunakan merek tadi dengan pendaftaran merek dia berbarengan. Dia daftarkan dulu merek, walaupun merek ini belum tentu diterima atau diterima pendaftarannya, walaupun bisa berujung dua kan, ditolak atau diterima. Dia udah gunakan, dia sudah gunakan, lanjut dan sebagainya, sampai nanti akhirnya setelah 9 bulan atau 1,5 tahun gitu ya, akan ada keputusan. Nah, kalau keputusannya itu mereknya ditolak, maka si pemohon tadi mau nggak mau dia harus mengganti. Dia harus mengganti mereknya, merubah dan lain sebagainya. Nah, tentu ada biaya yang sudah dikeluarkan, promosi ini dan sebagainya gitu. Nah, berbeda dengan kalau merek itu dia sudah punya haknya. Dia sudah punya haknya, nah sudah aman gitu. Baik. Jadi keuntungannya itu lebih pasti ya Pak. Jadi kayak untuk berjualan juga karena udah ada izinnya. Iya. Gitu ya. Oke, kalau selain itu keuntungannya apalagi sih Pak kalau kita mendaftarkan ke Haki gitu Pak? Ya, keuntungan kita mendaftarkan hak kekayaan intelektual, maka ide kita dilindungi. Orang lain nggak boleh menjiplak. Kalau sudah ada merek ini, dia nggak boleh jiplak. Itu keuntungannya, kita dilindungi hak kekayaan intelektual kita. Nah, contoh juga di hak cipta misalkan, kalau kita catatkan, maka itu menjadi bukti awal kalau hak kekayaan intelektual berupa hak cipta atau copyright tadi itu adalah milik kita. Nah, kalau ada orang lain yang mengklaim itu milik dia, nah kita bisa tunjukkan mana sertifikat Anda, ini sertifikat saya. Nah, kalau Anda tidak punya, maka Anda boleh bayar ganti kerugian kepada saya, misalkan kayak gitu. Nah, termasuk juga dalam desain industri tadi, ya tujuannya adalah kita punya pattern, misalkan pola yang kita buat, kita ini tidak ditiru sama orang lain. Kalau ada orang yang meniru pattern yang sudah mendapatkan desain industri tadi, ya dia harus mengganti kerugian karena itu kan hak monopoli jadinya, hak pribadi kita, nggak boleh dibagi, kecuali kita punya hak, kita lisensikan, kita kerjasamakan. Nah, tentu dalam kerjasama itu kan ada perjanjian, ada nilai, ada ini sebagainya. Nah, itulah industri fashion ya menurut saya gitu. Jadi artinya misal nih Pak, aku buat gambar khusus untuk brand aku. Gambar ini ada copyrightnya. Tapi ada brand lain yang misalnya ingin pakai gambar aku. Artinya mereka harus beli license dari aku atau izin aja tuh cukup Pak? Ya, itu tergantung dari Mbak Audrey. Apakah cuma mengizinkan saja, silakan. Nah, kalau saya dari pihak sana ya tentu pengen tertulis license ya gitu. Jangan sampai saya sudah produksi banyak, tiba-tiba Mbak Audrey bilang saya nggak pernah memberikan izin untuk mencetak 1.000 pattern baju ini, gitu 1.000 baju gitu ya Pak. Saya cuma satu. Kan itu harus jelas. Nah, maka di situ kepastian hukum itu penting. Yang saya bilang tadi, kepastian hukum dalam hal kontrak. Sebenarnya Mbak Audrey itu memberikan izin ke saya hanya satu baju, satu ini aja, atau buat 1.000. Nah, kalau 1.000 ya berarti boleh dong, gitu. Itu mengapa dunia fashion industry itu khususnya dalam hal kontrak tadi harus dilindungi. Nah, itu kan buat kepastian. Mbak Audrey bilang
hanya memberikan izin buat satu baju. Saya memahami 1.000. Nah, maka yang bisa menjelaskan itu adalah kontrak. Kita lihat, kita buka kontraknya, bunyinya apa, 1.000 apa satu. Kalau 1.000 ya harus tunduk dong. Gitu. Artinya kepastian hukum itu ada agar tidak ada pihak dirugikan di fashion industri ini, Pak. Ya. Yes, I see. Baik. Oke, kita moving on to the next question nih, Pak. Tadi kan kita ngomongin tentang intellectual property kan, Pak. Ini sekarang kita ke industri fashion yang erat hubungannya sama SDM. Dimana industri fashion ini kan mulailah kayak kita sering dengar ada permasalahan dengan supply chain dan juga masalah hukum ketenaga kerjaan yang sangat spesifik seperti penggunaan anak di bawah umur dan juga maupun buruh tenaga kerja di pabrik yang tidak dibayar. Sebenarnya mereka ini dilindungi nggak sih Pak oleh undang-undang atau hukum, dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk improve their working condition? Nah, ini persis yang tadi saya sampaikan di depan ya, bahwa dalam industri fashion itu hukum memberikan perlindungan. Dalam hal apa? Dalam hal kepastian hukum. Kepastian apa? Salah satunya yang isu ini adalah kepastian dalam hukum ketenaga kerjaan. Nah, dalam hukum ketenaga kerjaan yang itu ada undang-undangnya di negara kita ini, maka semua pegiat di industri fashion itu harus tunduk, suka nggak suka, dia harus tunduk, harus sesuai, nggak boleh beda, nggak boleh dia kreasikan sendiri. Saya aturan saya begini, nggak bisa. Nah, kalau dia menyimpang dari aturan tadi, maka dia akan berhadapan dengan hukum nantinya. Nah, undang-undang ketenagaan kerja kita mengatur bahwa nggak boleh tuh kita mempekerjakan anak di bawah umur. Itu nggak hanya berlaku di industri fashion ya, industri lainnya. Nah, jadi dalam dunia ketenaga kerjaan, termasuk di dunia ketenaga kerjaan di industri fashion, nggak boleh mempekerjakan pekerja anak di bawah umur. Karena kalau itu ada yang mempekerjakan itu, maka ancamannya adalah kalau nggak salah ya, di pasal 186 atau 187 gitu. Itu 1 tahun sampai dengan 4 tahun bagi orang atau pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja. Ini nggak cuma berbicara industri fashion, semuanya gitu. Nah, kemudian terkait buruh tadi juga ya buruh tadi kan ada ketentuannya, dia digaji berapa, ada upah minimum regional, upah minimum provinsi. Nah, itu harus diikuti. Tidak boleh menyimpang dari situ. Meskipun upah tadi sebenarnya bisa juga dibuat dalam kesepakatan bersama pekerjanya tadi gitu. Kayak gitu, Mbak Andre. Artinya misal jika dari suatu company dia menetapkan upah sendirilah, mungkin upah itu di bawah regionalnya, tapi ini ada keputusannya nih bersama dengan orang-orang yang bekerja di sana. Apakah itu nggak apa-apa Pak, atau kayak itu bisa dituntut? Sebenarnya upah UMR, UMP tadi kan upah minimum ya. Mestinya minimumnya sekian. Misalkan di DKI Jakarta 4,3 misalkan. Maka pelaku pegiat industri fashion dalam hal dia pengusaha, dia mempekerjakan pekerja industri fashion, itu harus digaji minimal di 4,3 misalkan gitu. Nah, kalau dia di bawah itu, dia melanggar ketentuan UMR tadi. Nah, UMR, UMP tadi dikeluarkan oleh kepala daerah. Kepala daerah. Nah, kepala daerah itu yang mengatur bagaimana pekerja tadi mendapatkan hak-haknya, termasuk pekerja dalam industri fashion.
dia mesti dilindungi. Nah, inilah namanya kepastian hukum. Gitu. Oke, kalau seandainya kita ngomong industri fashion nih Pak, pekerja fashion, apakah itu sama juga misalnya working conditionnya dan working hoursnya gitu untuk para pegiat fashion tersebut? Apakah itu juga diatur dalam undang-undang? Kalau spesifik pekerja dalam industri fashion enggak ya. Dia diatur itu dalam hal yang umum, Oke. ketenaga kerjaan namanya. Baik dia sebagai pekerja pekerja di perusahaan atau dia pekerja dalam buruh pabrik misalkan. Buruh pekerja itu kan hal yang sama sebenarnya. Istilahnya aja yang biasa kalau kita nganggap buruh itu kayaknya bekerja di pabrik gitu ya. Padahal yang bekerja di kantoran pun juga dianggap buruh juga iya. statusnya sebenarnya. Nah, tapi itu pilihan kata aja yang biasa buruh itu diidentikan pekerja kasar gitu, lalu pekerja karyawan, pekerja yang lebih halus dan sebagainya. Nah, bagi saya itu sama. Itu adalah tenaga kerja. Nah, sebagai tenaga kerja, dia tunduk sama ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang nggak ada bedanya. Oke, Gitu. artinya berlaku sama untuk semua pekerja ya Pak? Ya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin ketenaga kerja juga, apakah misalnya para pekerja dunia fashion itu juga dilindungi dengan misal asuransi, kesehatan maupun kejiwaan, apakah itu ada yang mengatur juga Pak? Ya, pastinya. Itu terkait dengan nanti perlindungan sosial tenaga kerja ya. Itu biasanya didaftarkan BPJS-nya, Oke. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu dia didaftarkan. Pengusaha pengusaha industri fashion yang tunduk dan patuh sama hukum, dia harus mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja industri fashionnya. Itu yang mestinya. Saya kan harus berbicara nih normatifnya ya, harus idealnya. Bagaimana prakteknya? Ya mungkin bisa jadi ada yang mendaftarkan, ada yang tidak. Nah, itu kembali kepada kepatuhan para pegiat industri fashion sendiri gitu. Tapi at its core itu adalah sebuah hak para pekerja untuk dilindungi juga secara misalnya kesehatan dan sosial artinya ya Pak ya? Ya. Baik, oke. Kita ke pertanyaan terakhir nih Pak. Asik banget loh, ini nggak kerasa kita ngomong lama banget guys. Pertanyaan terakhir untuk Pak Hendra nih sebagai pakar dalam bidang legal lah. Apa sih Pak yang harus kita benahi, perbaiki, dan juga perbaharui dari sistem hukum untuk industri fashion sendiri? Ya, ini sebenarnya pertanyaannya cukup cukup berat gitu ya. Mungkin ini juga menjadi satu kajian penelitian gitu ya, sampai S3 mungkin, disertasi untuk menjawab ini. Tapi bagi saya yang praktisi hukum dan punya spesialisasi dalam dunia haki, misalkan hak kekayaan intelektual dan berjejaring dengan teman-teman pegiat industri fashion gitu. Bagi saya bagi pegiat desain industri fashion itu, hukum itu tetap harus dipatuhi. Dalam hal apa? Dalam hal ketenaga kerjaan misalkan. Maka kita sebagai pengusaha, kita sebagai pekerja harus tunduk sama hukum ketenaga kerjaan. Tunduknya bagaimana? Ketentuan upah misalkan harus sesuai dengan UMP dan UMR misalkan. Nah, kemudian ketentuan jam kerja misalkan itu pun juga harus disesuaikan. Karena perlu diketahui juga tenaga kerja itu kan dibagi berbagai macam ya, kurang lebih 2 besar gitu. Satu tenaga kerja tetap, yang kedua tenaga kerja tidak tetap. Perjanjian kerjanya pun juga berbeda pada masing-masing itu. Nah,
pekerja atau pekerja industri fashion itu ketika dia pekerjaannya itu adalah sudah pekerjaan-pekerjaan yang tetap, maka dia layaknya mendapatkan kontrak pekerjaan sebagai karyawan tetap. Oke. Namanya itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT, atau disebut sebagai kontrak karyawan tetap. Nah, di situ si karyawan ini nggak lagi bingung nih, nggak lagi berpikiran, waduh ini kontrak 3 bulan, habis bulan keempat masih diperpanjang nggak ya, atau nggak cuma setahun gitu, habis ini diperpanjang nggak ya. Jadi dia sudah bisa menuangkan segala tenaganya gitu ya untuk mengembangkan industri fashion buat bosnya tadi atau pengusahanya tadi. Atau ada juga pekerja industri fashion itu yang memang perjanjian kerja waktu tertentu, kontrak. Oke. Nah, dia bisa saja bekerja sebagai cuma 2 tahun di kontraknya gitu. Tapi dia sudah punya rencana nih. Habis 2 tahun saya akan pergi ke sini, saya terima gitu. Karena saya bukan karyawan tetap. Karena saya juga nggak mungkin di perusahaan itu terus misalkan gitu. Atau dia juga dapat menjadi freelancer. Nah, itu lebih fleksibel kalau menurut saya posisi karyawan tadi. Yang selanjutnya juga tentang di hakinya. Menurut saya pelaku industri fashion itu hendaknya mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, merek, hak cipta, paten kalau ada, dan desain industrinya. Supaya apa? Supaya dia dapat terlindungi hak-haknya tadi. Nah, kemudian dalam hal kontrak, dalam hal dia membuat perjanjian dengan rekan bisnis, rekan kerja, supplier dan sebagainya, dia juga harus tunduk sama aturan tadi. Aturannya apa? Perjanjian dia tadi. Nah, kalau dia mengatur perjanjian jangka waktunya 2 tahun misalkan, ya 2 tahun itulah dianukan. Nah, sehingga jangan sampai ada one prestasi namanya, ingkar janji antara orang yang berbuat kontrak tadi. Nah, kalau saya lebih cenderung itu ya, apa yang harus dibenahi. Saya pikir kalau sistem kita mungkin saat ini sedang menuju lebih baik ya, menurut saya. Amin. Apalagi kita sudah ada satu kementerian ekonomi kreatif yang itu segmen industri fashionnya sangat diperhatikan di situ. Kalau dulu satu lagi sisi dari Kementerian Perindustrian, karena menurut saya industri fashion ini bapaknya dalam tanda kutip ini 2 nih, ke Kementerian Perindustrian dan Ekonomi Kementerian kreatif. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, di 2 itulah sekurangnya industri fashion ini maju dan berkembang. Baik. Terima kasih loh Pak. Ini kita moving on ke quick question. Jadi Bapak jawab gak boleh mikir, jadi langsung jawab gitu ya Pak ya? Langsung jawab dan nggak boleh mikir gitu Iya, ya? gak boleh mikir. Oke. Yang pertama Pak, tradisional media atau new media? Tradisional. Oke. Buku fisik atau buku e-book? Fisik. Fisik. Oke. Meeting online, meeting offline? Offline. Oke. Morning person atau night person? Morning person. Oke. Ini terakhir. Kemeja batik atau kemeja polos? Batik dong. Baik, Pak Endra, thank you so much ya Pak. Jadi sekian untuk podcast kita kali ini. See you on the next episode. Bye-bye. As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify. And don't forget to share. Find more about us on Instagram at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events.
our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.